Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Deswi Nabila Fitri dari Pendidikan Geografi tahun 2021 kelas 1B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang intensitas penyinaran matahari dan alat ukurnya. Parameter yang berperan yaitu intensitas atau banyaknya penyinaran matahari ke bumi dan durasi atau lamanya penyinaran. Durasi penyinaran matahari merupakan suatu indikator klimatologis untuk mengukur durasi atau lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu, biasanya sehari atau setahun, di suatu lokasi tertentu di bumi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai rata selama beberapa tahun. Penggunaan penting dari data durasi sinar matahari adalah untuk mengkarakterisasikan iklim suatu tempat. Selain itu juga dapat digunakan untuk memperhitungkan efek psikologis dari cahaya matahari yang kuat pada kesejahteraan manusia dan juga sering digunakan untuk mempromosikan tujuan wisata. Pengukuran intensitas penyinaran matahari telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, menggunakan alat ukur yang berbeda-beda seperti Campbell Stock, Gunn-Bellamy, aksinografi, Jordan Recorder, dan alat lainnya. Di antara alat recorder tersebut, maka Campbell Stock Recorder dan Jordan Recorder merupakan alat yang paling banyak dipakai di Indonesia. Di antara keduanya, tipe Campbell Stock Recorder adalah yang digunakan secara resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kita kenal dengan BMKG untuk pengukuran sehari-hari. Campbell Stock Recorder memiliki dua komponen utama, yaitu bola kaca berdiameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung dan kertas pias. Bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya, dan pada titik fokusnya terdapat sebuah lempengan baja atau plat logam berbentuk mangkuk bercelah-celah dengan ukuran lebar kira-kira 10 cm. Tempat meletakkan kertas pias. Pemasangan Campbell Stock perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, alat diletakkan pada permukaan datar seperti dengan standar instalasi alat-alat lain pada stasiun meteorologi klimatologi, yaitu harus bebas pohon dan bangunan. Alat harus diposisikan sesuai dengan rata air dengan cara melihat waterpass. Posisikan salah satu kaki Campbell Stock menghadap utara supaya posisi kertas pias melintang dari barat ke timur. Kaki Campbell Stock harus dibaut supaya tidak bergeser. Syarat berikutnya yaitu kemiringan bola kaca harus sesuai dengan posisi lintang stasiun. Hal ini dapat dilihat dari posisi kemiringan yang terdapat di bawah Campbell Stock. Jika sinar matahari yang terkumpulkan memiliki kekuatan lebih dari 120 watt per meter persegi, maka akan membakar kertas pias hingga meninggalkan jejak-jejak terbakar. Jejak-jejak terbakar berkaitan dengan lama waktu penyinaran matahari, yaitu semakin panjang jejaknya, maka semakin lama juga penyinaran insolasi yang terjadi. Jejak terbakar pada kertas pias biasa dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus, atau bintik terbakar. Untuk pembacaan kertas pias biasanya dilakukan saat matahari sudah terbenam atau sekitar pukul 18.00 local time atau bisa juga pukul 12.00 UTC atau jam 24.00 WIB. Caranya, ambil kertas pias secara perlahan. Perhatikan jika hari itu terjadi hujan, maka mengambilnya harus pelan-pelan supaya kertas pias tidak robek. Jumlah satu set kertas pias adalah 366 buah, bersesuaian dengan jumlah hari dalam satu tahun. Kertas pias diganti setiap 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran secara manual panjang jejak terbakar tiap-tiap lembar kertas. Di dalam kertas pias telah ada ukuran skala yang berkaitan dengan lama penyinaran matahari. Satu skala setara dengan 1 jam lama penyinaran matahari. Lihat garis-garis atau jejak yang terbakar. Semakin banyak atau panjang jejak yang terbakar, berarti insolasi atau penyinaran matahari pada hari itu semakin lama. Garis panjang pada kertas pias menunjukkan lamanya rentang matahari bersinar, yaitu 60 menit atau 1 jam. Dan garis-garis pendek di tengahnya menunjukkan penyinaran matahari selama 30 menit.
Dan jika jejak-jejak terbakar berupa titik-titik kecil, berarti penyinaran matahari itu terjadi selama 0,1 jam atau 6 menit. Kertas pias terdiri dari 3 bentuk, yaitu lengkung, pendek, lurus, dan lengkung panjang, yang disesuaikan pemasangannya berdasarkan pergerakan semu matahari dan dari posisi stasiun pengamatan. Penggunaan ketiga bentuk kertas pias tersebut mengikuti letak lokasi pengukuran terhadap bintang dan waktu. Untuk kertas pias lengkung panjang, di belahan bumi utara kita gunakan pada 15 Oktober sampai 28 atau 29 Februari. Sedangkan di belahan bumi selatan kita menggunakannya pada tanggal 12 April sampai 2 September. Untuk kertas pias lurus, di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan kita menggunakannya 2 kali, ketika 1 Maret sampai 11 April dan ketika 3 September sampai 14 Oktober. Untuk kertas pias lengkung pendek, di belahan bumi utara kita menggunakannya pada tanggal 12 April sampai 2 September dan di belahan bumi selatan kita menggunakannya pada 15 Oktober sampai 28 atau 29 Februari. Kalibrasi dan perawatan Campbell stock. Pertama, posisi alat tidak boleh berubah setelah disetting dengan tepat. Jika berubah, maka lakukan kalibrasi lintang. Pastikan stok kertas pias selalu ada. Disarankan untuk mengganti kertas pias pas di malam hari sebelum pukul 8, supaya pagi hari tidak terlambat atau terburu-buru. Jaga kebersihan alat terutama pada bagian bola kaca. Perawatan hanya dilakukan ketika mengganti kertas pias. Jangan lakukan pada siang hari karena akan mengganggu hari pengukuran pada bias. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.